Assalamualaikum, hai teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rosanti Sriwahyuni dengan nomor NIM 2186717 dari Prodi PGSD Pangalengan, STKIP Purwakarta. Dan yang saya hormati, dosen pengampu Bapak Imam Ma'arif Syah MPD. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Tak hanya manusia yang mempunyai organ penting loh, tumbuhan juga memiliki organ penting yang membantu kelangsungan hidupnya. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan tersebut, di antaranya ada akar, bunga, daun, batang, buah, hingga biji. Tiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Namun, tidak semua tumbuhan memiliki bagian yang sama. Berikut adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, ada akar. Nah, teman-teman, ada yang tahu apakah itu akar? Iya, akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar juga berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan seperti umbi-umbian. Yang selanjutnya ada bunga. Nah, kalian pasti tahu ini bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Pada bunga terdapat benang sari dan putik, sehingga dapat dihasilkan alat perkembangbiakan. Nah, untuk yang ketiga ada daun. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang keempat ada batang. Batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada sebagian besar tanaman, batang adalah pucuk vertikal utama. Secara umum, batang biasanya tegak atau naik, tapi bisa juga berbaring di tanah, seperti pada umbi jalar dan stroberi. Batang juga dapat memanjat di atas batu atau tanaman melalui akar kecil. Fungsi batang adalah sebagai berikut: tempat duduk daun, sarana lintasan air dan mineral ke daun, menyimpan air dan garam mineral dari akar ke daun, menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh, mengarahkan tumbuhan agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Yang kelima ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambuh. Selain itu, juga sebagai sumber makanan hingga pembentukan tumbuhan baru. Contohnya, buah mangga dan apel. Buah juga terdiri atas daging buah dan biji. Nah, yang keenam ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian, biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2.
Biji berkeping satu disebut monokotil, sedangkan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Nah, begitulah teman-teman bentuk dan fungsi bagian dari tumbuh-tumbuhan. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Baik teman-teman, saya akhiri video pembelajarannya. Semoga bermakna dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.